Sebanyak 22 orang yang terdiri dari 10 nelayan dan 12 orang relawan yang membantu proses evakuasi korban tenggelamnya kapal penyeberangan Tunu Pratama Jaya, mendapat piagam penghargaan dari Bupati Jembrana, Imade Kembang Hartawan yang diserahkan di pesisir Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, pada hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Jembrana atas perjuangan para nelayan dan relawan dalam menolong para korban kapal Tunu Pratama Jaya. Selain piagam penghargaan, Bupati Kembang juga menyerahkan paket sembako, selimut, serta sejumlah uang bagi para nelayan dan relawan ini. Kembang mengatakan atas nama pimpinan daerah dan masyarakat Jembrana, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nelayan yang secara langsung menemukan, dan kepada masyarakat, serta aparat semuanya yang sudah membantu pencarian dan evakuasi korban kapal Tunu Pratama Jaya. Pihaknya menjelaskan pemberian piagam ini sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh pihak yang dengan sigap membantu menolong para korban, sehingga banyak korban bisa diselamatkan. Bupati Kembang menaruh harapan besar kepada para nelayan untuk terus memupuk rasa kemanusiaan, apabila hal serupa kembali terjadi. Diharapkan para nelayan dengan sukarela ikut membantu dan menolong semaksimalnya untuk keselamatan para korban. Di lain sisi, Lukman, nelayan yang pertama kali menemukan korban kapal Tunu Pratama Jaya mengisahkan bagaimana ia bisa bertemu dengan para korban, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Lukman menjelaskan, ia berangkat melaut sekitar pukul 2 lewat, lalu menabur pancing sekitar jam 2.30, kemudian ia mendengar teriakan minta tolong. Saat itu, dia sedang memancing. Mendengar permintaan tolong, ia pun langsung memutuskan pancing dan berusaha mencari korban. Pihaknya mengaku mencari-cari sumber suara dan belum ketemu, sehingga ia mematikan mesin dan baru terdengar suara orang teriak, "Halo halo," dan "Tolong-tolong," dan ternyata asal suara sangat dekat. Setelah didekati sumber suara itu, ia melihat seseorang lalu dinaikkan ke perahu. Lukman mengira korban adalah nelayan. Setelah ditanya dia mengaku sebagai penumpang kapal. Kemudian Lukman kembali berusaha mencari korban lainnya. Lebih lanjut, Lukman menuturkan rekannya akhirnya menemukan beberapa korban lagi, 2 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang sudah meninggal dunia. Lukman pun kembali melihat adanya lampu kelap-kelip di tengah laut, ia pun memutuskan untuk mendekat sumber cahaya tersebut, dan akhirnya menemukan 4 korban lagi. Ia pun mengevakuasi korban ke daratan. Setibanya hampir di darat, Lukman juga mengajak nelayan lainnya untuk ikut membantu mencari para korban. Data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jembrana, total korban yang dievakuasi di Jembrana sebanyak 26 orang, di mana 20 orang ditemukan selamat dan 6 lainnya sudah meninggal dunia. Sementara Kalaksa BPBD Kabupaten Jembrana, Iputu Agus Artana Putra mengatakan hingga pencarian hari ke-7, total korban yang sudah ditemukan sebanyak 39 orang. Adapun total informasi yang diterima hingga tadi malam, yang selamat 30 orang, kemudian yang meninggal ada 9 orang, yang teridentifikasi baru 7 orang, dan 2 orang masih dalam proses autopsi. Ya, hari ini saya secara khusus memang ingin bertemu sama nelayan yang secara langsung terlibat dalam penyelamatan kapal Tunu Pratama Jaya. Saya juga bertemu dengan masyarakat, ya, para relawan, kemudian juga aparat, ada TNI, Polri, ada juga dari Basarnas, teman-teman dari BPBD juga, Tagana, termasuk juga masyarakat di sini yang memang bahu-bahu membantu daripada korban penyelamatan kapal tersebut. Ya, apresiasi betul ya, artinya mereka tanpa dikomando sudah bergerak langsung. Ini adalah bentuk jiwa kemanusiaannya yang luar biasa. Harapannya tentu ke depan ketika terjadi sesuatu di lingkungan kita harus tanggap. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kalau terjadi sesuatu kita harus tanggap ya, terhadap lingkungan kita, apalagi ini menyangkut kemanusiaan. Tidak hanya nelayan, masyarakat, aparat, seluruh elemen masyarakat berjuang.
Kalau untuk kapal penyeberangan cepat untuk pariwisata itu memang sedang didesain, dirancang oleh Kementerian Pariwisata. Saya sudah bertemu dengan Ibu Wamen, Wakil Menteri, Ibu Iluh, termasuk juga Ibu Made, bagian pemasaran, mematangkan apa yang menjadi rencana 3B. Jadi Banyuwangi, Bali Utara, Bali Barat. Nanti ada kapal yang dari BUM Banyuwangi menuju Bali Utara, menuju juga Bali Barat Jembrana. Kita juga diminta mempersiapkan beberapa objek-objek wisata paket daripada program tersebut. Sedang dimatangkan. Ya, tetapi ini untuk pariwisata. Nah, untuk penumpang, barang, orang gitu ya. Saya sempat berkoordinasi dengan ASDP juga, sedang menyusun rencana-rencana besar ke depan terhadap pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang. Ketika nanti tol ini nyampe di tol Jakarta sampai Banyuwangi ini ada, pasti akan ada berpengaruh terhadap kendaraan yang akan datang ke Bali. Orang akan lebih senang naik kendaraan karena cepat, dekat. Kalau tidak dipersiapkan ini, pelabuhan Banyuwangi dan Gilimanuk ini akan bisa crowded. Ini sedang dipersiapkan. Ya, tentu bukan ranah saya untuk menyampaikan kapan itu, bagaimana desainnya dari pihak ASDP. Ya. Intinya kami mendukung. Menyambung Pak. Nanti kita akan bicara. Ya, nanti kita akan bicara dalam rapat koordinasi terbatas dengan pimpinan daerah. Dalam hal ini saya berkoordinasi nanti dengan Pak Gubernur, supaya Pak Gubernur juga bisa mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian dengan ASDP tentu kami juga akan memberikan masukan bagaimana kelayakan kapal, kemudian terjadi penumpang yang manifestnya tidak tercatat, ini juga mungkin menjadi perhatian kita. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.